Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Arkan, nomor induk mahasiswa 2018020019, kelas manajemen A4. Di sini saya akan mempresentasikan kinerja manajerial. Yang pertama, pengertian. Pengertian manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu, sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatu dengan benar. Lalu, pengertian kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Selanjutnya, variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self-rating yang dikembangkan oleh Mahani tahun 1963 dalam Alvar tahun 2006, di mana setiap responden diminta untuk mengukur kinerja sendiri ke dalam 8 dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta 1 dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian, dan kepala bidang secara keseluruhan. Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, penilaian kinerja manajerial. Penilaian kinerja manajerial diukur dengan mempergunakan indikator menurut Mahani tahun 1963 seperti berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dalam mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Lalu, investigasi. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Lalu, koordinasi. Koordinasi menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. Lalu, evaluasi. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat dan ditunjukkan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan. Lalu, supervisi. Supervisi yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan. Selanjutnya, staffing. Staffing yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, penyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang-barang dan jasa. Lalu yang terakhir, representasi. Representasi yaitu penyampaian informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja manajerial. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan evaluasi kinerja adalah: yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Lalu, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Lalu, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Selanjutnya, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Lalu, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang diubah. Lalu yang terakhir, kesimpulan.
yang dimana kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Penilaian kinerja manajerial diukur dengan mempergunakan indikator menurut Mahani tahun 1963, yaitu perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, staffing, negosiasi, dan representasi. Lalu, tujuan dari adanya penilaian kinerja manajerial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin operasi organisasi berjalan secara efektif dan efisien melalui permotivasian karyawan. Yang kedua, tujuan pokok penilaian kinerja untuk memaksimumkan motivasi karyawan melalui adanya keselarasan antara kepentingan atau sasaran organisasi dan pribadi atau karyawan, sehingga sasaran organisasi tercapai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.